Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you, my students? So in this video, we meet again with me, yeah. So we still continue our discussion. Kita akan melanjutkan diskusi kita. So in our previous meeting, di pertemuan kita sebelumnya, we have discussed about first conditional, then second conditional ya. Jadi kita sudah membahas tentang kalimat pengandaian tipe pertama dan kalimat pengandaian tipe kedua. Alright, now we will continue the last type ya, atau tipe terakhir, yaitu third conditional atau conditional sentences type 3 ya. So I hope all of you are ready to study this topic ya. Oke, as usual saya akan mengambilkan contoh. Nah, ya. So, contoh yang pertama untuk kalimat pengandaian tipe ketiga, if I had woken up 15 minutes earlier, I would have arrived on time. Jika saya bangun 15 menit lebih awal, saya akan tiba tepat waktu. Okay? Then the second example, if I had not eaten that seafood yesterday, I wouldn't have got sick. Ya. Okay. Jika saya tidak makan seafood itu kemarin, saya tidak akan sakit. Oke. Perlu diingat kembali bahwa all conditional sentences atau semua tipe kalimat pengandaian itu terdiri dari two clauses ya. Ada dua klausa, if clause dan main clause. Nah, untuk kalimat pengandaian tipe ketiga, if clause-nya di sini struktur teksnya adalah if plus subject ya, subjeknya adalah I, lalu plus had, and then woken itu verb berapa? Verb 3 ya. Jadi if subject plus had plus verb 3 itu untuk struktur teks if clause dalam conditional sentences type 3 ya. Atau kalau nama tensesnya adalah past perfect ya. Then for the main clause di sini dia menggunakan subject, would have ya, then verb 3 ya. Arrive itu verb 3. Di sini termasuk kata kerja beraturan ya. Kalau yang di sini kata kerja tidak beraturan, wake, woke, woken ya. Oke. Sekali lagi, jadi untuk struktur teksnya adalah if plus subject plus had plus verb 3. Lalu main clause-nya menggunakan would have plus kata kerja bentuk ketiga juga. Jadi semua kata kerja dalam kalimat pengandaian tipe ketiga itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Oke. The second example ini bentuknya negatif ya. Jadi tadi had plus not. Jadi bisa berupa bentuk positif, bisa berupa bentuknya negatif. Lalu di sini juga menggunakan verb 3 yaitu makan. Eat, ate, eaten ya. Itu adalah kata kerja tidak beraturan. Lalu di sini dia menggunakan would not, lalu have, lalu got juga bentuk ketiga termasuk kata kerja tidak beraturan. So, kesimpulannya untuk kalimat pengandaian tipe ketiga itu untuk if clause-nya bagaimana?
Oke. So, kesimpulannya untuk kalimat pengandaian tipe ketiga itu if clause-nya menggunakan past perfect. Ya, tadi bisa saya sampaikan. Jadi ada had, lalu kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. Oke. Lalu untuk main clause-nya itu bisa menggunakan would, bisa could, bisa might, lalu plus have, lalu kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi bagaimana perbedaannya dengan tipe 1 dan 2? Oke, now let's recap. Kita buat kesimpulannya ya. Jadi untuk tipe 1 kan untuk if clause-nya menggunakan simple present ya. Lalu main clause-nya menggunakan apa? Will. Itu untuk tipe pertama. Lalu untuk tipe kedua itu if clause-nya menggunakan simple past tense. Bisa were atau kata kerja bentuk kedua. Then untuk main clause-nya menggunakan would. Ya, setelah would diikuti kata kerja bentuk pertama. Then untuk kalimat pengandaian tipe ketiga itu if plus subject, lalu ada had, jangan lupa ya had, had plus kata kerja bentuk ketiga. Lalu untuk main clause-nya menggunakan would have, ya would have, lalu juga diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, perlu diingat selain would kita juga bisa menggunakan could atau might. Itu untuk penjelasan tentang kalimat pengandaian tipe ketiga. Ya. Oke. Nah. Oke, saya berikan contoh yang lain ya. If I had a lot of money, I would have bought a big house. Kok had-nya ada dua ya, Pak? Pasti bertanya ya. Nah, kenapa had? Kenapa ada dua kali had di sini? Ingat, tadi formulanya atau struktur teksnya adalah if plus subject plus had plus verb 3. Jadi, had yang pertama di sini adalah dari rumusnya tadi, lalu had yang kedua adalah bentuk ketiga dari memiliki. Jadi, urutannya adalah has, have, has atau have, lalu verb 2-nya adalah had, verb 3-nya juga had, ya. Jadi nanti kalau seandainya kalian itu membuat kalimat dalam pengandaian tipe ketiga yang artinya adalah jika saya memiliki, maka nanti akan menjadi seperti ini bentuk kalimatnya. If I had, ya. Kalau di tipe kedua cuma nanti cukup if I had saja, tapi kalau untuk tipe ketiga if I had, ya. Jika saya memiliki uang banyak, saya akan membeli rumah besar tersebut. Ya. Jadi if plus subject plus had plus verb 3, lalu ada would have juga diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Okay, so that's all my explanation about conditional sentences type 3. Kalau masih ada yang bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. So, kita bersabar. We have to be patient in this pandemic era. Jadi kita bersabar. We hope that we can meet again soon in our school. Yeah. So always keep your health, students. And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.